Terima kasih masih di special interview Pak Ari, itu menyambung yang tadi. Bagaimana menangani mereka yang turun kelas dari kelas menengah ke penghasilannya berkurang jauh atau yang di PHK Pak? Jadi memang tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya garda terdepan ini semua adalah Pemda, Bung. Jadi Pemda lah yang lebih mengetahui permasalahan di daerahnya. Karena memang kita punya sistem itu kan memang mengalirnya kan dari bawah. Ya. Kalau misalnya kita melakukan sendiri juga, itu nanti pasti seringkali terjadi duplikasi-duplikasi. Contohnya gini, ada komunitas ini datang ke kami, komunitas ini datang ke kami, mereka semua bilang mereka terdampak. Saya bilang, lebih baik kalian koordinasi ke Pemdanya, mendaftarkan saja di situ untuk menerima bansos. Karena kalau nanti mereka masuk ke kita, ternyata mereka juga didata ke sana, kan jadi membuat pekerjaan tambahan yang sebenarnya tidak perlu. Oleh karena itu saya selalu merefer. Kalau perlu kita yang minta ke Pemdanya, artinya gini, ini tolong dimasukin ke listnya, kan simpel aja seperti itu. Ada yang saya perlakukan seperti itu juga. Satu, yang kedua, sebenarnya kalau bicara mengenai komunitas atau tadi sampai disebutkan misalnya pegawai yang kena PHK, itu sebenarnya yang lebih cocok itu kan adalah mendaftar untuk menjadi penerima kartu prakerja. Ya. Walaupun memang kartu prakerja kan masih sedikit ya di awal-awal ya. Artinya kan dari target berapa 5,6 juta ya kalau nggak salah, itu kan memang bertahap. Karena kan semuanya dilakukan online. Nah jadi memang sebenarnya kartu prakerja itu yang lebih pas untuk misalnya pegawai-pegawai yang terkena PHK begitu ya. Maksud saya policy dari pemerintah supaya, sebab saat ini kesannya hanya kelas bawah dan korporat yang dapat insentif. Kelas menengah yang turun ini sepertinya kurang diperhatikan. Ada nggak polisi dari pemerintah untuk mengakomodir mereka, dikasih dana cash BLT untuk 3 bulan begitu Pak? Saat ini kalau dari Kementerian Sosial memang tidak spesifik untuk itu, tapi kalau dari rapat-rapat yang saya ikuti, Bapak Presiden arahannya cukup jelas. Contoh misalnya, petani dan nelayan yang terdampak, itu silahkan diberikan bantuan sosial tunai atau BLT yang diambil dari dana desa. Jadi pernah Menteri Pertanian minta tolong diberikan bansos, saya sampaikan bahwa sesuai hasil rapat, silahkan koordinasi dengan Kementerian Desa. Tadi yang saya bilang Bung, supaya tidak tumpang tindih, ya kan? Kemudian seperti misalnya pelaku usaha UMKM, warung-warung yang mereka tidak bisa buka atau bahkan omsetnya yang sangat anjlok begitu ya. Ini nanti pasti akan saya dengar juga sudah didata oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, jadi ini kan tahapannya kan seperti ini, Bung. Yang pertama itu adalah masalah kesehatan. Bapak Presiden selalu sampaikan itu. Kita fokus kesehatan yang pertama. Setelah ini agak tertangani, baru perlindungan sosial. Ya. Kamilah Kementerian Sosial, ada Kementerian Desa, yang lain-lain. Setelah itu berikutnya adalah bagaimana pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi itu kan pasti banyak sektor, banyak pelaku. Nah, memang Kementerian Sosial bukan masuk domain itu kan. Kementerian Sosial kan perlindungan sosial untuk yang miskin kan begitu ya kan, yang miskin atau yang rentan miskin ya, tugasnya kan itu. Nah oleh karena itu seperti pelaku UMKM, kemudian pekerja harian, buruh harian itu memang lebih di ranah seperti kartu prakerja. Tapi mereka kan juga akan jatuh ke rentan miskin Pak. Tapi begini, saya tidak ingin terlalu detail. Jadi begini, kita berikan alokasi. Kalau yang tunai sekian, yang sembako, kalau yang sembako lebih simpel ya. Bansos tunai untuk 9 juta keluarga yang dari Kementerian Sosial, itu kita alokasikan ke daerah sekian misalnya. Misalnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita berikan alokasi sebulan 300.000 KK. Siapa yang terima 300.000 KK itu, silakan daerah masukin usulannya. Di dalam itu ada misalnya pegawai yang baru PHK, kemudian pekerja harian kehilangan pekerjaan, warungnya sudah tidak buka, ya sudah ikut di situ.
Jadi kembali lagi ke kewenangan pemerintah daerah kita ya. tidak by segmen. Ya, kita daerah. Ya. Jadi yang mendata yang lebih spesifik segmented itu silakan daerah. Kita hanya berikan data, big data kami, DTKS kami seperti ini. Anda mau pakai ini 100% silahkan, lebih mudah. Tidak mau pakai ini sebagian, silahkan mengusulkan. Sama sekali nggak mau pakai juga silahkan. Nah jadi begitu. Saya kepala daerah, saya lihat di lapangan, saya perintahkan, oke, kamu catat, ya, oke, DTKS kita ambil aja nih 10%, 20%. Sisanya sekian kakak itu ambil dari segmen ini, mereka jalan. Nah ini semua nanti masuk usulan mereka yang diusulkan kami, ya sudah kita nggak bakal cek lagi, karena nggak mungkin kita cek lagi, terlampau lama kalau cek lagi kan, langsung saja eksekusi, berikan bansos tunai 600.000. Jadi itu kan lebih simpel. Bayangkan kalau misalnya setiap komunitas datang ke kami nih, sulitnya luar biasa, bukan cepat malah jadi kacau gitu loh. Tapi kalau mereka disiplin saja, itu kan juga nggak disiplin yang sulit ya. Koordinasi dengan pemerintah daerah, ya kan, namanya masukkan list, daerah kirim ke kita eksekusi. Karena presiden minta kita tidak boleh terlalu prosedural, tidak boleh terlalu ribet. Jadi saya kira itu kuncinya di daerah juga, daerah, ya? Sangat di daerah gitu. Ini jumlah orang miskin diperkirakan akan tambah ya. Kalau kita lihat data terakhir BPS, jumlah orang miskin kan 24,7 juta ya. Kita bahas di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di special interview. Peak kita Juni. Lalu setelah itu kan recovery dulu ya. Apakah sudah ada pembahasan di kabinet? Ini akan diperpanjang lagi, Pak? Di belakang itu memang yang bansos khusus COVID ini belum ada. Tapi kan kembali kalau ke Kementerian Sosial, kita punya PKH dan kita punya program kartu sembako yang sudah in place.